Hai Besti, bertemu lagi di Celebrity Fresh. Kali ini Celebrity Fresh hadir menemani Besti-Besti di rumah tentunya dengan berbagai informasi serta fakta-fakta menarik seputar selebriti yang pastinya seru banget nih buat kita bahas. Informasi pertama kita datang dari Ashanty yang kembali melanjutkan kasus sengketa tanah warisan milik ayahnya. Bahkan baru-baru ini dia meninjau langsung ke lokasi loh Besti. Seperti apa informasinya, langsung saja ini dia. Besti, perkara tanah warisan orang tua milik Ashanty kembali digelar. Setelah sebelumnya istri Anang Hermansyah itu menghentikan urusan hukum, niat awal ingin menghentikan perkara ini lantaran pihak kedua yang memiliki surat tanah yang sama dengan Ashanty ingin membuka komunikasi untuk menempuh jalur damai. Namun tanpa alasan yang jelas, pihak kedua tersebut hilang begitu saja dari peredaran. Alhasil, kini Ashanty kembali membuka kasus tersebut. Ia ingin sejumlah pihak terlibat menyelesaikan perkara ini. Bahkan, jika tak bisa diselesaikan secara kekeluargaan, Ashanty kini sudah siap untuk menempuh jalur hukum nih Besti. Kita gugat lewat pengadilan, kita juga udah lapor ke pertanahan ya. Iya, ke gitu. BPN. Ke BPN juga udah, jadi kita semua yang bisa kita jalanin. Alhamdulillah sih mereka banyak yang bantu. Tapi kemarin aku bilang kayak, Mas hold dulu ya, karena kan ada komunikasi, dia niat baik gitu. Tiba-tiba hilang orangnya. Makanya aku langsung nelfon-nelfonin lagi, aku bilang ya udah kita lanjut deh gitu. Mengenai keabsahan bukti surat tanah milik Ashanty yang dipertanyakan, ia tak mau ambil pusing. Tak butuh validasi dari pihak manapun. Ia yakin bisa dibuktikan di persidangan. Tapi yang terpenting saat ini baginya yakni mencari win-win solution dengan pihak kedua pemilik surat tanah yang sama dengannya. Semua biar dibuktikan di persidangan. Bahkan aku pertemuan sama dia juga kita ada data-datanya juga bahwa dia ketemu kita. Dia ini kan artinya kalau memang, dan aku simpen semua chatnya bapak itu dari awal sampai sekarang yang memang lagi ngomongin gimana ya kita dua-duanya punya surat yang sama, ini gimana, itu ada. Jadi bukan dia nggak tahu kita sama-sama dizolimi, enggak ya, kita memang benar sama-sama dizolimi karena memiliki tanah yang sama. Tapi kan kita juga sama-sama tahu untuk gimana caranya kita ya bisa sama-sama nggak ada yang lebih rugi, nggak ada yang lebih untung gitu. Tak ingin dituding hanya menyampaikan omongan belaka, Ashanty yang ditemui saat meninjau langsung lokasi tanah warisan menegaskan, jauh sebelum membuat laporan atau gugatan ke pengadilan, pihaknya sudah terlebih dahulu memastikan ke kelurahan setempat. Ke petugas kelurahan juga udah kita datengin, datengin bahwa juga. Memang benar ya papanya Bunda Ashanty memang beli tanah ini di tahun segini gini. Dengan perjuangan memperjuangkan tanah warisan milik sang ayah, beredar kabar jika tanah sengketa tersebut telah dijual dan akan dijadikan kawasan perumahan. Tak terima harta warisan peninggalan sang ayah dirampas oknum-oknum yang tidak bertanggung jawab, Ashanty pun turun langsung untuk meninjau lokasi dan benar saja, lahan telah dikasih pembatas nih Besti. Jadi hari ini kita memang langsung datang ke tanahnya langsung karena niatnya sih harusnya pengen ketemu sama developernya atau apa gitu, karena mereka ternyata udah main bangun jalan, bangun juga aku juga baru mau lihat karena aku belum lihat. Dan alhamdulillah tadi aku juga habis dari sini nanti akan mau videoin untuk dikasih ke yang lagi aku laporin, karena dia minta bener nggak bahwa mereka udah bikin jalan dan lain-lain. Kedatangan kita tuh sebenarnya kayak meminta ke hak kita sih gitu, karena kan aku ada berlima, terus ada kakakku yang udah meninggal juga, punya anak-anaknya juga gitu, dan ini kan memang hak kita ya gitu. Kita sempat kehilangan juga waktu itu karena nggak ada yang ngurus, itu tuh tanah satu lagi aku masih muda lah waktu itu, terus udah hilang gitu kan. Jadi waktu itu menggugat juga aku belum paham gitu, jadi sekarang ya aku nggak mau lagi lah kehilangan, jadi aku akan memperjuangkan haknya kita, karena itu kan namanya warisan. Kalau dia misalnya mau buat di sini, dia mau buat perumahan juga akan panas pasti itu namanya hak orang kan.
Tak ridho rumah sang ayah untuk dijadikan perumahan, Ashanti khawatir akan memberikan dampak buruk bagi pembeli. Di samping itu, sebagai bentuk perjuangannya, ia berencana ingin menggagalkan segala cara jahat dari oknum-oknum tersebut. Nah, yang aku lebih kecewanya lagi, developer yang udah beli dari si bapak ini, itu udah datang ketemu sama Mas Haris, dan artinya kan dia tahu bahwa tanah ini sengketa ya, maksudnya bukan tanah ini dimiliki oleh lebih dari satu orang gitu. Harus kan dia tahu, dia bahkan mengoffering mau gimana Mas Haris gini, sekarang saya udah bangun, udah nutup balongnya, udah nutup jalan apa. Awalnya aku nggak mau terlalu gimana ke dia karena urusan aku sama bapak yang ngejualnya gitu kan. Tapi ternyata bapak ngejualnya bilangnya dia belum dibayar sama si orang ini, baru dibayar DP dan kecil banget. Jadi dia juga stres katanya, dan sekarang si developernya ini aku kecewanya main bangun-bangun lagi, tambah-tambah lagi, dia kayak nggak peduli. Dan aku bilang aku akan berjuang terus karena ya kamu mau bangun perumahan kayak apa juga akan aku kejar terus gitu. Dan orang nggak akan ada yang mau beli rumahnya, orang rumah tanah dari tanah sengketa. Tak hanya kecewa, Ashanti juga mengaku miris melihat kelakuan-kelakuan oknum-oknum yang terlibat dalam sengketa tanah milik orang tuanya itu. Terutama terhadap pihak kedua yang mengaku memiliki surat yang sama dengan Ashanti. Diminta untuk mencari win-win solution, malah dijual ke developer nih Besti. Ya udah Pak, kita sama-sama punya, kita sama-sama korban. Ya udah kita cari solusinya gitu. Dan beliau selalu ya udah oke. Nanti kalau ada waktu itu dulu kalau ada pembeli, Mbak ada yang nawar segini, atau sempat kita ya udah Mbak beli saya atau saya beli Bapak, kan gitu. Gitu. Udah kayak begitu. Pertemuan juga aku selalu foto gitu, selalu ada dokumentasi aku lengkap, chat-chat juga lengkap. Terus tiba-tiba sekarang dia main jual. Ya menurut aku nggak kayak gini caranya. Usut punya usut, tanah yang sedang diperjuangkan Ashanti bukan sekedar tanah warisan semata. Ternyata tanah itu menyimpan kenangan dan cerita tersendiri bagi Ashanti dan keluarganya nih Besti. Dulunya tuh memang kita kepikiran ini tuh pengen bikin yayasan karena kan mamaku pengen banget ya yayasan. Ya aku belum mau bikin yayasan lah gitu memang tadinya mau begitu, terus baru yang di atas sana mau dibikin. Dulunya mama tuh niat banget pengen bikin buat keluar anak-anaknya rumah-rumah kecil gitu. Nah dulu Balong ini tuh tempat kita kalau kecil suka diajak mancing sama papaku gitu. Jadi tanah-tanah ini tuh karena aku tinggalnya kan di Bona Indah, deket dari sini ya. Jadi kalau waktu kecil gitu karena ketemu papaku susah, jadi kalau misalnya papaku lagi mau ketemu ya kita suka diajak mancing ya di sini gitu. Terus nanti hasil ininya ada saung di situ dulu, tapi udah nggak ada, diminta bakarin sama dulu ada yang jaga namanya Mas Unyil. Senada dengan pernyataan Ashanti, Pak Unyil, penjaga tanah yang saat ini masih konsisten memegang amanah, mengaku bahwa tanah tersebut memang milik ayah Ashanti. Dalam keterangannya, Pak Unyil mengaku telah menjaga tanah tersebut sejak tahun 1991 nih Besti. Dijaga dari 91, jadi udah tahu seluk-beluknya, kan ada yang lebih tahu. Ya karena saya di sini suruh jaga, batasnya diunjuk-unjukin karena saya udah bingung di sini juga. Dari pihak anak nggak ada datang ke saya, anggapannya saya kan duri. Karena masyarakat sini, warga sini kan tahu sendiri. Nah, ada yang lebih tahu dari saya gitu. Makanya Santi sekarang bagus ana ngomong di Sorobot, karena dulu udah dibuka sudah sertifikat, memang Bapak ngomong ada penyerobotan dari kepolisian Depok. Itu langsung saya udah nggak ke sono lagi, langsung sekarang ya saya tergantung anaknya dah bener saya. Jadi saya juga nunggu keputusannya ini selaku jaga di sini karena saya di dunia dan di akhiratnya nyampe. Udah diamanatin kan sama Bapak? Udah diamanatin. Bapak Unyil ini dulu yang jaga tanah dari zaman papaku masih hidup, Pak Sucahyo. Sering banget dulu kalau kita kesini pas kecil gitu. Itu jadi saya bicara Ashanti lagi kelas 6, saya kalian udah dewasa, ya saya kalau ke Lebak Bulus yang ngasih makan, yang ngasih minum ini berdua. Hitungan dari 2014 Ashanti kuliah di mana, Kalia di mana, rumahnya nggak tahu saya. Karena kalau Lebak Bulus udah nggak ada orang. Bunda Ashanti masih terus berjuang mendapat keadilan ya Besti. Ya semoga saja segala urusan berjalan dengan lancar dan mendapat keadilan.
Oke Besti, jangan kemana-mana dulu, karena setelah ini akan ada informasi yang tak kalah happening. So, tetap di Celebrity Fresh.